Oke Bang Ro. Nah, bro. Waduh, ini repotin bro nih. Santai aja bro. Kita sih ngobrol-ngobrol aja bro ya. Iya santai aja. Udah lama gak ketemu kita ya. Iya, kita udah lama gak ketemu. Ya, gua cerita tentang pengalaman gua aja sih ceritanya hari ini. Pas gua nyampe ke rumah lu nih kan, gua udah sukses lah lo kalau gua lihat. Cuma mau kecil-kecil tiba-tiba gede, suksesnya doang yang gede dan tadi nggak Ya, bener sukses banget itu bro. harus ditinggiin. Oh, bro. siap, Biar siap. menyatakan kalau lu tuh emang bener-bener bikin apa inspirasi lo buat gua lah. Siap bro. Iya. Inspirasi gimana sih? Orang dulu juga lo lebih hebat dari gua. Lo inget nggak lo lebih nilai juga lebih oke dari gua? Itu kan cerita masa lalu bro. Lo inget ya waktu dulu tuh, lo kan pernah tuh ngasih gua contekan tuh, gua dapet A minus, lo dapet A, dan lo dimarahin tuh sama dosen. Itu kesetrik doang sama ini jadi A minus bro. Sebenarnya A doang juga kita sama-sama. Enggak lah, tapi gua bilang inspirasi tuh suatu kehormatan banget sih buat gue. By the way lu baru pulang kerja nih. Ah? Udah ganggu gua kan? Enggak, gua biasa emang jam-jam 9-an sih baru balik. Iya. Kalau biasa rutinitas tuh jam-jam 6, cuma habis itu gua ya main golf sih buat ya nunggu macet deh. Udah. Gua inilah ngobrol-ngobrol lagi kali kita ya. Gua ini udah lama gak ketemu sama lu. Tapi lo udah pesen makan nggak ya? Udah ntar aja bro. Gampang Makan ya? gua tadi jangkau. Ya wis. Sambil minum bro. Begini siap. So lo udah keluarga sekarang? Ya inilah gitu aja lah gua. Makanya gua mau nyari apa ya teman-teman sharing lah. Kebetulan ketemu sama lu, teman gua nih, teman lama gua udah sukses. Amin. Kalau itu doa sih bro, amin. Semuanya bagus, ya kan. Gua bicara realita aja bro. Rumah lu keren, mobil lu ada, ya kan. Amin. Apa yang bisa lu ya ngobrol-ngobrol lah sama gua tentang kesuksesan lu nih sampai sekarang ini. Oh gitu. Gue lupa sih. Langsung ini aja. Lupa. Poin awalnya apa? Oh, lu gini aja Bang. Enggak, poin awalnya dulu gue bingung mau masuk Oh poinnya. Enggak, kalau saran gue sih ini aja Bang. Apa namanya? Bentar ya, kalau poin harus awalnya dipancing sih gue sebenarnya. Jadi lu ngasih tahu dulu baru gue bisa. wes apa kabar lu sehat? Bentar Bang ya. Itu udah ngalir banget kan. Tapi lu Inspirasi kurang dulu. kencang bang. Lu kurang kencang suara lu. Bisa. Nah, Ya, gitu. Yuk naikin lagi ya Bang Ro, enggak apa-apa. Tapi kalau itu mesin nyala nih kayak begini nih, kelar. Kurang kencang gitu. Kayaknya udah di yang halaman 3 deh. Masuknya. yang intinya semua gua mulai dari nol gitu. Iya benar. Iya benar. Langsung dari yang poin yang di halaman 3 tuh Bang. Idenya semua dari nol terus. Apa lagi sih gua mau apa gua blank begini kalau lagi. Yang buat gua seperti ini Pokoknya bukan karena gua biar punya duit. nah gini aja kalau gitu mulainya. Abang bilang aja gini. Lah, lu apa namanya? Lu emang gimana ya ngomongnya? Pokoknya intinya lu nanya, Bang. Lu emang gaji lu sekarang berapa, Bro? Lu sampai segitunya banget, kayaknya gua udah sukses banget. Misalkan Abang bilang, gaji gua 5 juta, Bro. 5 juta sama, cuman gua bisa ngelolanya, kurang lebih gitulah, Bang. Gimana tuh enaknya? Enggak ngalir aja kali ya. Ngalir aja, Bang, yoi. Sukses terus intinya lu Intinya, apa semua yang tuh bisa gua mulai lu dari bagi? nol. Kan tadi Iya, gitu, intinya iya. gua mulai dari nol. Emang apa sih yang lu bisa bilang gua sukses tuh kayak gimana sih? Emang kenapa lu bilang gua sukses gitu kan? Nah. Baru bilang, iya lihat aja nih rumah ya. Kalau gua kira-kira nih 3-4 miliar sih bro. Yoi. Gitu kali ya. Mulai dari gitu aja, emang kenapa sih lu bilang gua sukses gitu? Yuk. Lagi ngomong-ngomong indikatornya apaan sih lu bisa bilang gua sukses? Kayaknya lebay banget emang segitunya. Kelihatan lah bro, kita kan ya ibaratnya teman gede bareng lah. Tapi sekarang gue lihat rumah lu tuh gede. Ya, wow lah kayak udah orang sukses lah gitu kan. Kalau gue kira-kira sih, ini angka gue ya. Rumah lu kira-kira ya 3-4 M lah. Waduh. Ada yang mau memuji tapi ya realita aja sih kayaknya sih itu. Ya
3-4 M ya. Itu angka gue lah, bercanda-bercanda aja sih gue. Ya memang sih pasaran segitu, tapi gini lah bro intinya. Ya makasih kalau lu udah ngangkain segitu, tapi ya to be honest gue kan mulainya bukan baru sekarang. Udah dari kemarin gue beli tanah tuh udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi ya tanah saat itu pun kan juga nggak semal itu. Kalau memang sekarang 3-4 M ya alhamdulillah gitu. Ada sih yang waktu itu nanya memang nawar segitu, tapi ya to be honest gue nggak habis segitu sih, nggak habis segitu karena gue ngerangkulin semuanya. Yang jelas begini, intinya Tat, gue mau nanya dulu deh, lu nanya-nanya begitu, emang gaji lu berapa sih sampai lu pesimis banget ngeliat rumah begini? Terlalu ini gak sih? Nggak apa, bagus bang. Enggak terlalu menjudge gaji orang gak sih? Iya. Nggak apa-apa bang. Enggak justru kan- dong, Hah? terlalu kayak ini orang sombong banget sih orang yang ngeliatnya nanti kayak gitu gimana ya? Ya, bukan tujuannya itu bang. Terlalu apa sih gitu kalau gue lihat. Terus gimana? Nah, enaknya gimana? Gimana maksudnya enaknya? Bisa sih kayak gitu, cuma gimana supaya lebih halus gitu. Dia nanya gaji boleh, maksud gua biar sebagai pembanding kenapa lo dengan gaji segitu nganggap lo sukses maksud gua. Ya udah ngalir aja dulu lah. Ngalir aja lah dulu bang. Yoi. Coba ini. Oh iya sebelumnya, lagian lu lihat rumah gua sampai sedetail itu, ya mungkin gue pengen tahu deh yang ada di bayangan lu tuh apa sih maksudnya? Lu sampai segitunya banget sampai datang ke rumah gua mesti menilai semuanya tuh gimana sih lu bisa sampai ke situ gitu loh maksud gue? Apa sih yang ngebuat lu tertarik gitu? Ya, gua kan sebagai pegawai gitu kan kalau ngeliat rumah kayak gini ya bangsa-bangsa orang yang bergaji 15 juta ke atas lah gitu kan kalau punya rumah kayak gini atau lo kalau jadi pengusaha ya pengusaha yang udah punya PT yang bisnisnya udah jalan settle gitu bro. Oh, oke, I see. Ya menurut gue sih di situ sih letak kesalahan pertama lo ya. Gitu. Jadi kalau lo berpikir gue punya rumah, terus punya mobil dan menurut lo keren, dan karena emang gaji gue tinggi atau gue punya jabatan yang tinggi sih nonsen ya, maksudnya at least itu nggak terjadi dalam hidup gue gitu loh. Oke. Gue juga dulu pegawai bro, dan gue udah mulai semuanya dari gue pegawai gitu. Kalau memang lo bilang gaji gue besar, itu nggak sama sekali. Dulu gue something ya, kalau take home pay gue ya mungkin sekitar 5 jutaan doang ya. Tapi kan gue mulai dari nol semuanya gitu. Jadi gue udah mulai dari nol, dan bukan karena gue punya duit, punya gaji besar atau jabatan tinggi, terus kemudian gue punya rumah sebagus ini dan punya semuanya gitu. Jadi ya itu sih berangkat dari bagaimana cara lu memanage keuangan lu sih. Dan yang salah dari semua yang gue lihat dari teman-teman gue ya emang cara manage keuangan gitu. Jadi gue punya banyak temen tuh yang kepala cabang mungkin gue ya. Jadi salah satu perbankan swasta yang mungkin menurut gue tuh bergengsi ya. Tapi ternyata rumahnya rumah dinas atau apartemen dinas, lalu kemudian dia pakai driver, pakai mobil, ternyata mobil dinas gitu. Harusnya dia kan bisa lebih banyak nyimpen, tapi ya sekali lagi karena pride yang begitu tinggi, akhirnya investasinya bukan hanya kecil tapi nol gitu loh. Ya habis di situ aja lah untuk ngabisin pride gitu sih bro sebenarnya intinya. Tapi intinya untuk meningkatkan penghasilan kita coba berpikir ke arah investasi gitu Absolutely bro, absolutely bro. Jadi lo harus jadiin investasi itu jadi nama tengah lo atau bahkan jadi anggota keluarga lo. Cantumin dia dalam nama tengah lo atau di dalam kartu keluarga lo. Jadi misalkan nama gua Joko investasi misalkan begitu. Jadi lo harus ingat goals bagi gua dalam hidup gua, hidup itu adalah investasi. Nah gitu ya, kalau investasi itu kan harus punya uang ya bro ya. Jadi ya memang untuk biasa kalau memang tanya gimana caranya ya, yang pertama lo harus bisa menghasilkan uang dulu gitu. Ya kalau lo tanya gimana caranya berinvestasi, ya lo harus bekerja ataupun berusaha. Gitu. Ketika lo dapat hasilnya, lo harus sisihkan pertama kali itu untuk investasi. Sisanya baru sesuaikan dengan gaya hidup lo.
Di situ ada pride. Nah kalau ternyata gaya hidup lo belum sampai ke pride aja udah kurang, lo akan putar otak lo. Otak lo akan putar buat ngasong istilah gue gitu. Jadi let's say begini deh, gue punya gaji waktu itu gue pegawai di salah satu instansi pemerintah ya. Take home pay gue kurang lebih sama honor rapat, honor tim dan bla 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 waktu itu sekitar 5 juta doang nih. Gue lulus SMA, ya pekerjaannya sih ya menurut gue cuma sedikit lebih tinggi daripada cleaning service ya. Ya bedanya mereka ngurusin kerjaan kasar, ya gue kasar tapi berbau kertas lah kira-kira begitu. Tapi yang jelas intinya sih yang pengen gue sampaikan di sini, kalau lu gue dengan gaji misalkan 5 juta terus kemudian gue terima itu, gue investasikan let's say waktu itu sekitar 3.500.000 gitu, which is sisa 1,5 juta yang gue pakai harus dengan gaya hidup gue gitu loh, harus dengan kebutuhan gue, belum sampai gaya hidup. Dan yang ada saat itu boro-boro gue bikin gaya hidup, buat makan aja kurang. Kan gitu ya bro ya. Nah disitulah saat gue punya kekurangan, gue ngasong. Ngasong itu gue banyak. Jadi ya dari mobil, kan gue punya banyak bos-bos tuh di situ. Yang namanya juga gue di situ kacung kupret ya gitu ya. Nah, jadi gue ketemu bos, gue lihat mobilnya udah cukup layak untuk diganti dan dia mumpuni untuk mengganti mobil, gue cariin dia mobil second. Temen gue yang punya showroom, gue tawarin, gue bawa mobilnya ke kantor, terus kemudian gue tawarin ke dia, dia suka, terus dia bilang dia gak punya duit cash, gue simulasiin kredit dari temen gue dan dia dapat, gue dapat fee. Itu satu contoh. Kedua, kan di kantor tuh kan gue mungkin ada 5.000 karyawan ya, dan itu mungkin ada sekitar 3.000 sampai 4.000 komputer yang butuh toner, dan semua masuk itu tanpa pintu gitu loh, jadi orang masuk aja. Nah gue karena emang gue kekurangan saat itu, ya gue temui itu sebelum dia masuk ke atas, di bawah gue udah kasih tahu, lo kalau mau masuk sini, mau ngasih toner ke sini, mau jadi rekanan, lo harus lewat gue. Nah dari situ aja satu toner kalau gue ngambil 5.000 perak aja, 4.000 kali 5.000 udah berapa kali dan berapa banyak sisa gitu. Nah dari hal itu semua, akhirnya gue bisa memenuhi nggak cuma kebutuhan hidup gue doang, kosan gue, terus kemudian makan gue, bahkan sampai gaya hidup tapi yang minim ya. Misalkan gue punya cewek, gue bawa ke nonton, exercise dan segala macam tuh gue sampai bisa memenuhi itu. Gitu. 3,5 juta tetap gue investasiin ke macam-macam lah produknya saat itu gitu loh. Jadi nggak ucuk-ucuk gue punya rumah begini, tapi gue mulai semua dari investasi itu sih bro. Gitu. Begitu. Terus untuk bisa sampai kayak gini, ini kan masif banget bro perbedaannya. Langkah yang lo lakuin setelah itu apaan bro? Gitu-gitu aja bang. Jawabannya apa? Ya kan Ngalir aja. ngalir aja bang. Lu juga bisa debatin aja bang, jadi kayak Iya. ngobrol nyantai Iya. tongkrongan Ntar tinggal supaya lebih menarik. Tinggal dipotong Yoi. aja kalau ada yang salah atau nggak Iya. masuk akal gitu. Loh bukannya begini, jadi lo berdebat aja bang, jadi kayak di tongkrongan gitu loh, kayak lo pas ngobrol sama Bang Simon Iya. tentang inilah misalkan. Nah sampai lu dulu kerja tuh sampai ngalir sampai Saya sekarang. balik bro. Terus banget sih lo. Ya gue kan ini kangen juga sama lu ngobrol-ngobrol ya kan. Calm down bro, calm down. Calm down, Gue ya. kasih tahu yang gue bisa kasih tahu semuanya. Iya. Take it easy. Take it Emang easy. kayak gue pembawa gue kayak gini kok. Ya itu emang sebenarnya salahnya tuh di situ tuh nggak. Lu nganggep semua yang lu lihat itu lu nggak mungkin bisa dapetin. Itu sih salahnya. Jadi lo sebelum kita lanjut, lu coba tenangin diri lo. Lu ngelihat semua ini kayak biasa aja, kayak yang si Simon ini gue kenal nih, kalau gue nggak kasih tahu tuh nilainya tuh nggak bakal minus, mungkin bakal drop out karena begonya dia gitu lo bro. Jadi lebih cair lah. Kalau lu ngeliat gue kayak gitu seakan-akan gimana kan, kayak gimana ya? Gue Ke situ kayak gitu. Gak apa-apa bang, ngalir aja dulu. Gue yakin lu juga berpikir bahwa hal yang tabu gitu loh. Jadi ya gitulah. Calm down, take it easy bro. Jadi ya lu bisa lu terima lah apa yang menjadi pertanyaan buat lo. Bingung lo. Udah gini aja, tanya aja maksudnya
Nah terus dari pengalaman lu sebagai karyawan yang tadi lo bilang, apa namanya, untuk sampai ke tahap yang sekarang ini itu kan jauh banget bro. Nggak mungkin dong dengan apa yang lu dapat saat itu ini udah bisa kebeli semua. Prosesnya gimana sih bro sampai akhirnya lu kesini? Baru nanti Bang Simon cerita tentang proses dia akhirnya keluar, terus akhirnya gini kepikiran. Awalnya apa sih bro? Coba deh sambil dulu. Awalnya apa sih? Maksudnya langkahnya waktu itu apartemen dulu ya, gue beli ya. Yang disangka jual narkoba karena beli rumah, oh itu belum. Contoh konkretnya gue hidup di dunia yang kebetulan teman-teman gue itu orang ada semua, tapi nggak bisa ngatur uang gitu-gitu. Oh, ya. Terus Sebelum itu intinya gue mulai semua dari nol. Yang ngebuat seperti ini bukan karena jago nyari duit. Gue tuh justru ngeliat orang nggak bisa ngatur duit. Dulu lo kuliah lebih pintar dari gue yakin lo lebih jago nyari duit dari gue. Apa ya? Oke, mancingnya tahu. Oke. Hmm. Nah, dari mulai awal lu kerja sampai sekarang, nah pendapatan lu tuh lu dapat dari mana sih? Nggak mungkin kan lu dengan instan bisa bikin rumah segede gini, apalagi beli mobil, tambah lagi lu bikin rumah yang ada kolamnya. Lu bisa sharing juga nggak prosesnya gimana tuh? Proses lu bisa segede ini gitu lah. nah itu tadi kan gue ceritain dari nol, dari gue jadi pegawai. Ya sebenarnya semua sih berawal dari apa ya, dari lingkungan gue ya. Gue rasa juga gue harus cerita sedikit tentang kehidupan gue sebelumnya gitu. Kehidupan gue itu gue berada dalam situasi yang dimana temen gue tuh apa ya, anak-anak orang kaya. Dan menurut gue sorry loh kalau misalkan ada yang tersinggung gitu ya, tapi ya gue nggak nunjuk siapa-siapa, tapi yang jelas ini menjadi terima kasih, ini menjadi motivasi buat gue. Menurut gue mereka tuh nggak tahu duitnya tuh mau dikemanain lagi gitu. Kenapa gue bilang nggak tahu? Mata kepala gue itu ngelihat mereka ngegesekin kartu kredit, mereka pakai debit, mereka bayar tunai, itu at least 10 juta satu malam loh untuk have fun. Lu tahu kan gaji gue 5 juta bro. How come gue bisa ngelakuin hal itu gitu? How come gue bisa enjoy sama mereka? How come gue bisa ngikutin cara mereka bergaul gitu? Dan at the end gue baru sadar gitu loh bahwa oh ternyata ini yang ngebuat gue, ini menjadi trigger yang ngebuat gue harus mengelola keuangan gue gitu loh. Jadi thanks God gue ditemukan sama teman-teman gue yang super duper baik itu gitu loh. Karena sebenarnya gue nggak ada yang mau gue salahin, cuma kalau lu tanya gue ya karena emang mereka salah satunya gitu loh. Jadi gue hidup di dalam situasi yang memang bro lagi di mana? Itu jam 4 sore tuh, gue mau pulang tuh jam 4:30. Bro lagi di mana? Lagi di kantor. Ntar malam kita ngafe yuk gitu. Tuhan gue ada cewek nih segala macam ini waktu itu kan. Terus sih gue bilang sama mereka, gue nggak ada duit bro, langsung aja gue bilang udah santai aja, lu ikut aja, yang penting kita enjoy sama-sama lah, kira-kira begitu. Ya udah, terus akhirnya mereka ajak gue dan gue ngelihat semua kejadian itu, dan itu ngebuat gue tuh kayak God gitu, help me gitu, gue kapan bisa jadi kayak mereka gitu. Awalnya gue berpikir seperti itu, dan akhirnya gue pikir bahwa setelah gue lihat semuanya, gue nggak akan bisa mungkin sih jadi seperti mereka, karena mereka ya orang tuanya kaya gitu loh. Gue hidup dengan gaji doang gitu, jadi ya gue harus bisa memanage dengan baik keuangan gue gitu. Nah itu trigger pertama gue. Trigger kedua gue datang dari seorang cleaning service gitu. Nah si cleaning service ini, gaji cleaning service di kantor gue saat itu cuma 1.500.000 loh. 1.500.000, dan gue inget banget dia itu DP, lalu kemudian cicilannya itu 3 juta per bulan. Lu bayangin loh, 3 juta per bulan cicilannya, gajinya cuma 1.500.000. Kalau DP oke lah, dia kumpulin mungkin beberapa bulan terus kemudian tutup DP-nya 3 juta bisa dia tutup. Tapi cicilannya ini gimana gitu loh maksudnya.
Nah setelah gue selidiki, setelah gue tanya sama mereka, mau bilang, kok lu berani banget ngambil gaji lu cuma 1,5 juta dan approve gitu loh. Nah approve itu datang dari waktu itu kalau nggak salah nama perumahannya Gria Lestari di Citayam ya, Citayam Bogor. Dia datang program, dia ngebuat program perumahan buat di kantor gua, jadi gajinya langsung kerja sama orang keuangan. Jadi kalau memang orang keuangan bilang oke, jadi approve tuh, analisanya nggak terlalu mendalam gitu. Nah setelah gua telusuri gimana sih tuh cleaning service gua nyelesain itu, bayar cicilannya, ternyata itu dia kalau gua suruh 1 hari aja gua suruh, kan makan siang pasti gua nyuruh orang kalau gua nggak mau keluar kan, dan jarang banget gua keluar gitu, gua lebih suka nonton YouTube atau nonton atau sambil kerja di ruangan sambil makan gitu. Nah kalau makanan gua 15.000 itu gua kasih dia 25.000, artinya 10.000 tuh buat ongkos dia lah. Itu baru gua. Tadi gua ngomong 5.000 karyawan di kantor gua. Memang ada beberapa cleaning service. Ada dia satu lantai tuh kurang lebih sekitar 6-7 cleaning service lah. Aku punya 5 lantai. Kalau dia bisa pegang aja, kalau dibagi tuh satu orang tuh megang 30 bisa. Nah kalau diambil 10 aja, kalau kali 1.000, kalau kali 10.000, itu 10 orang aja udah 100.000 kan bro satu hari. Nah kalau 1 bulan kali 30 itu kan artinya 3 juta. Ketutup kan tuh cicilannya. Nah gitu bro, jadi gue berangkat dari situ juga, trigger kedua gue bahwa oh ternyata ini perlu garis bawain bro, ternyata hal yang nggak mungkin di mata orang bisa mungkin kalau kita yakin. Nah dari situlah, dari temen gue yang suka party dan ngabisin banyak dana, dan si cleaning service yang gajinya kecil dan punya sesuatu, punya rumah, dari situ gue berangkat bahwa oh mulai dari sekarang gue harus memanage keuangan gue, dan nggak ada kata yang nggak mungkin. Wah gue jalan-jalan tuh bro, waktu itu gue masih pacaran, kan 7 tahun nih sama bini gue nih, gue pacaran 7 tahun, gue suka jalan-jalan, udah lama bro, udah kayak kredit apaan tahu gitu. Tapi lu udah tahu kan bini gue kan? Iya tahu. Nah iya, jadi lu bisa tanya juga deh sama dia kalau ini. Dia waktu gue pacaran, gue makan nasi bebek belakang Honda, gue sebut nasi Belanda. Kalau ditanya orang nggak malu-maluin gitu, makan di mana kita ya? Belanda, ya kan gitu. Padahal belakang Honda bro, jelek sekali bro, jelek sekali. Nah, terus kemudian di belakang Honda itu kalau gue mau kesana, gue mesti ngelewatin salah satu pengkolan saat itu mau dibangun apartemen yang warna-warni sekarang nih. Siap. Nah, gue ambil tuh brosurnya, gue beraniin. Gue ambil brosurnya, gue lihat, gue kasih tunjuk ke bini gue, ke pacar gue saat itu. Enak kali ya kalau kita punya satu di sini. Terus kata bini gue, iya enak juga. Udah, gue lipet, gue masukin kantong. Kenapa gue berani? Karena harus berani. Karena si cleaning service tuh udah nunjukin dengan gaji 1,5 juta bisa cicilan 3 juta. Gue kumpulin lah semua data itu sampai kesimpulan gue, sampai kesimpulan di awal tadi gitu, bahwa lu gaji lu berapa, lu harus sisihin buat goals lu. Goals lu apa? Itu investasi. Jadi gue pakailah gaji gue itu buat investasi 3.500.000, dan sisanya gue pakai buat kebutuhan hidup. Kurang, gue udah lakukan lagi seperti yang gue bilang tadi, ngasong A, B, C, ternyata bisa bawa bini gue ke cewek gue bawa nonton dan makan gitu. Dan masih ada sisanya lagi. Oh berarti investasinya yang mesti gue gedein. Nah karena gue rajin ngasong tuh istilahnya nyari duit di luar kantor ya. Ngobik lah bro. Ngobek lah ibarat kata. Iya. Nah akhirnya gue bisa tembus tuh waktu itu 15 juta per bulan. 15 juta lah gue dapat penghasilan per bulan. Nah dari 15 juta itu gue pikir nih buat DP gue butuh duit 80 juta. Ya tuh biasanya gue memang dikasih waktu itu mobil. Ya waktu bokap gue meninggal waktu SMA, dia pernah ngasih anaknya, bukan ngasih sih, maksudnya mobil bokap yang buat gua gitu loh, buat gua karena gua masih kecil, ke abang gua, kakak gua itu dibeliin. Nah buat gua ada. Nah gua jual tuh mobil, harganya sekitar 85 juta deh. Nah 80 jutanya itu gua DP-nya apartemen, 5 juta buat DP motor. Cicilannya 12.500.000 kali 24 bulan. Jadi sekitar 380-an lah nilainya.
cash bertahap ya, bukan KPR. Nah, karena gue udah tahu, gue semakin kepepet, gue rajin ngobjek dan semua itu bisa. Gue DP 80 juta hasil jual mobil gue naik motor, terus gue ngumpulin 12.500.000 per bulan kali 24 bulan. Dan gue bangga banget saat itu. Kenapa? Karena gue dapet penghasilan lagi dari situ. Jadi gue udah ngobjek di sana, gue keluar per bulan 12.500.000, dalam waktu 6 bulan itu bisa gue sewain dan gue dapat lagi hasil dari situ gitu loh. Nah gitu sih bro, jadi sederhananya kalau bilang kenapa bisa sampai sejauh ini ya awalnya itu semua gitu loh. Sampai di sini ya paling gitu terus apa itu dulu deh yang bisa gue ceritain bro. Lo nggak tertarik buat itu bang? Bilang kayak dari apartemen itu terus lo kembangin jadi apa? Dari itu lo beliin tanah dari Maksud itu? gue dipancing pak, panjangkan Oh, gua oh, ini harus maksudnya biar ada ini. iya. Terus gitu kayak apa kayak Gitu. Nah terus sama itu bang, tambahin dikit bang, ngobjeknya tapi yang positif lo bro. Bukannya berarti gue ngajarin korupsi atau apa ya? Oh iya, Biar- enggak dia bagusnya dia yang nanya. Ngobjek itu maksudnya apaan tuh? Iya gitu aja dulu. Iya, nah, cakep tuh bang. Gitu. Yoi bang. Lu bilang tadi apa? Objek apa istilah lu tadi bro? Ngasong. Ngasong. Kalau harus rajin ngasong sih. Itu sampai 15 juta per bulan lu ngobjekin apaan aja tuh? Jangan-jangan ada yang ilegal gitu, legal apaan aja? Gila lu. Ilegal apaan nih maksud lu nih? Gua nggak tahu, lu yang jelasin lah. Gua narkoba gitu maksud lu. Bisa jadi bro. Ah Gua kan gila nggak lu, gila. Tapi sih maksudnya menarik sih maksud gua gimana ya di zaman sekarang yang memang hedon ya orang paling seneng tuh nyinyir daripada nyari tahu yang sebenarnya dari orang tersebut. Ya gue sih nggak ngambil lu sebagai orang yang nyinyir gitu loh, tapi ya gue jelasin deh sama lu gini. Kalau misalkan gue jual narkoba ya, kalau misalkan gue jual narkoba, lu telepon gue kan kemarin kan, waktu lu mau datang ke sini kan, Iya. itu nomor yang sama nggak sama 14 tahun yang lalu lu kenal gue? Sama sih. Dan pasca bayar kan. Iya. Nah, dari situ aja lo harus bisa nilai gitu. Lo harus bisa nilai. Kalau emang bener bisnis gua ilegal, saya narkoba atau apapun lah itu, atau jual beli gelap dan penggelapan segala macam. Yang pertama harus tidak bisa gue pegang itu nomor. Itu nggak boleh ke publish dan harus ganti-ganti gitu loh. Iya. Iya kan gitu. Iya. Nah itu sih udah cukup satu alasan saya udah matahin kan sebenarnya. Nah kalau lu tanya objeknya apa sih yang ini, ya jelas harus yang positif lah bro. Tadi kan gue udah bilang dari lu jual beli mobil, dari lu investasi. Nah kalau yang objek yang apa? Yang lain apa sih waktu itu? Gue cerita apa lagi sih selain itu? Ada nggak tertulis di situ? Toner nggak? Toner udah tadi apa? Ada waktu itu, gue lupa. Apa ya bang? Nggak ketulis kayak bang. Di ini sih di handphone itu gue udah tulis tuh, di handphone yang notes yang waktu kita ketemu tuh. Oh apartemen juga ya apartemen juga. Nah objek yang positif ya bro ya, bukan yang negatif gitu loh. Jadi gue udah bantah kalau yang negatif tuh nggak perlu, nggak ada gunanya bro, nggak berkah dan nggak akan pernah panjang, percaya sama gue. Jadi kalau mau ngelihat orang ini baik apa enggak, positif apa enggak, lu lihat dari nomor handphonenya dulu. Kalau nomor handphonenya dia pasca bayar dan sudah lama, ya gue harus ngomong bahwa orang itu layak untuk lu percaya gitu. Nggak harus lu percaya, tapi layak untuk lu percaya, memenuhi kriteria lah. Karena syarat satu-satunya kalau orang bermasalah tuh pasti nomor teleponnya gonta ganti segala macam lah gitu. Kalau boleh cek lah semuanya, gue publish. Dan terkait dengan nomor handphone, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya objek yang lainnya adalah gue juga sewa punya apartemen gitu. Jadi once gue cerita tentang gue ngambil apartemen, tapi belum bisa itu terbangun. Maksudnya belum bisa gue sewain karena belum mumpuni untuk belum jadilah kata begitu, dan masih kosong. Nah karena gue juga tahu kalau apartemen ini bisa menghasilkan passive income, gue langsung cari tuh teman-teman gue yang punya apartemen. Nah waktu itu gue dapet temen itu orang daerah, jadi dia itu beli apartemen di Jakarta, orang hedon. Dia beli apartemen, dibeliin bapaknya, beli apartemen di Jakarta. Terus gue singgung dia, bro ini apartemen lu kan mewah dan lu kan butuh buat kebutuhan tuh buat party, kadang juga kurangan akhir bulan kartu kredit limit udah habis dan segala macam. Terus gue saranin tuh,
ada tuh di daerah Salemba deket sama apartemen lu. Itu kosan yang eksklusif menurut gue cukup, tapi lebih murah gitu loh maksudnya. Artinya kalau lu bisa pindah ke situ, gue bisa kasih lu 3 juta per bulan. Gue tawarin dia itu gitu loh. Nah akhirnya dia mau, terus dia pindah ke situ. Gue main harian tuh apartemen dia. Waktu itu pasaran itu sekitar 350.000 sampai 400.000 per hari. Dan gue sewain ke orang itu cuma 275.000 per hari. Itu yang paling murah. Kenapa gue bisa kayak gitu? Karena ya apartemennya udah lunas, nggak perlu cicil lagi gitu. Nah akhirnya itu jalan terus menerus. Gue harus standby ngerapin apartemen karena harian kan, gue mesti bersihin dan segala macem. Sampai gue keteter tuh awalnya, pesanan masuk terus dan segala macam, orang mau nginep gue keteter. Akhirnya gue nyari lagi orang yang belum kerja, temen gue yang memang ngekos. Gue tarik, gue bilang, bro, lo daripada ngekos, mendingan lo tinggal di apartemen aja tuh. Tapi gue sewain apartemennya. Jadi kalau misalkan kan memang gak tiap hari juga dong apartemen itu, paling seminggu ya, let's say 3 atau 4 kali lah. Nah sisanya dia bisa tinggal di situ. Dan kadang apartemen itu cuma disewa, bayarnya 1 hari cuma 3-4 jam buat transit doang. Let's say misalkan orang mau datang, dia mau meeting doang, dia butuh tempat buat persiapan meetingnya, terus balik ke bandara gitu. Karena memang apartemen temen gue ini ada double-nya gitu. Jadi bisa langsung tembak bandara langsung gitu. Nah dia bisa tinggal di situ. Ya udah dia setuju kalau ada yang nginep, dia nginep di kosan temennya yang lain gitu. Jadi gue gaji sekitar 1.500 waktu itu 2009 lah kurang lebih. Nah let's say dari situ gue dapet itu 1 unit itu ada sekitar 3 juta. Nah temen gue kasih 3 juta, yang punya apartemen 3 juta bersih buat gue. Jadi gue dapet tuh kurang lebih 1 apartemen 3 juta. Nah karena gue tahu itu berhasil, gue lakukan hal yang sama di apartemen yang lain. Punya teman gue gituin lagi, dan ada 2 apartemen akhirnya yang gue terima gitu, yang jadi passive income buat itu sih objek gue. Nah setelah semua itu gue trial error dan berhasil, akhirnya apartemen gue 6 bulan kemudian bisa disewain. Dan akhirnya 3 apartemen yang gue kelola sambil gue nggak keganggu kantor gue, objek owner itu jual beli mobil macem-macem lah. Bos gue nih, gue kasih tahu, depan kantor gue saat itu ada namanya apartemen Kalibati. Nah, kira-kira begitu, lo tau lah. Itu waktu masih dibangun itu cuma 124 juta, lo bayangin. 124 juta harga launchingnya. Gue inget banget, itu belum ada, baru tiang pancang, belum ada apa-apa. Nah yang namanya bos gue itu ngambil 1 lantai, lo bayangin pak. Wah. 1 lantai. Iya. Itu siapa yang ngejual? Nih. Jadi yang biar lo tahu ya, waktu dia terpancang, gue ditawarin brosur karena gue makan di depan emper-emperan itu, marketingnya datang, gue terima, gue bilang nih harga menarik. Ini apartemen bakal booming, ini tengah Jakarta loh, Jakarta Selatan, 124 juta. Gue tawarin ke bos gue mau tertarik, suruh panggil marketingnya. Gue mau kalikom dong sama marketing, ini mau ngambilnya banyak, bos gue ini udah main-main gitu. Jadi ya, lo harus kasih fee ke gue. Dan di situ memang nggak berkelanjutan per bulan, tapi boom gue di situ, dum. Nah kayak gitu-gitu sih ngobjek-ngobjek gitu. Intinya, lo lakuin semua objekan itu kenapa? Karena perut lo tuh nggak bisa diisi dengan angin, lo harus makan. Kenapa? Karena duit lo tuh udah nggak cukup lagi. Tadi kan lo udah investasi 3,5, sisa 1,5, let's say tanggal 10 tuh udah habis. Nah lo harus ngobjek dari tanggal 1. Nah itulah yang gue lakuin. Apartemen lah, corner lah, semua yang bisa menjadikan uang dan halal bro pastinya. Itu gue lakuin. Gitu sih bro. Jadi berangkat dari situ semua, akhirnya gue punya apartemen dan gue punya passive income berjalan dari apartemen gue dan dari 2 apartemen teman gue yang gue kelola. Itu baru sampai di situ bro. Belum sampai di rumah gue. 2 hari bro. Lu mau nunggu? Seru ya, seru. Ya gitu bro. Jadi kalau lu bilang hal yang nggak mungkin sih kayaknya bullshit banget ya. Gue harus ngomong bullshit banget ya. Lu bisa bilang ke gue, nggak mungkin. Tapi lu bisa nih pulang dari sini, lu mampir di kafe, lu beli segelas
ini rumah itu harganya 150.000 dan lu lakuin itu setiap hari deh, setiap hari lu kaliin aja sendiri. Kalau 150.000 kali 30 itu berapa? 4.500.000. Terus lu bilang lu nggak mungkin punya rumah. Lu mungkin buat biaya pride lu, buat biaya gengsi lu mungkin, tapi buat beli rumah lu bilang nggak mungkin. Come on, be fair bro. Gitu bro. Jadi ya itulah ininya. Gimana? Lanjut ke yang pas beli rumah ini? Oh iya terus aja beli rumah dulu bro. Beli rumah. Iya maksudnya sampai ke rumah ini gimana gitu loh, kan ini kan panjang kan, gue kan 2 hari tadi kan. Ya udahlah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa bro, gue seru kok, gue enak ngeliat ini. Coba lu ulang dari itu lagi. Nah ya itu baru sampai di situ bro, itu masih panjang banget perjalanan ceritanya sampai gue punya rumah ini gitu loh. Itu masih 2009, biasanya gue 2015 baru mau beli tanah di sini gitu loh. Itu masih panjang banget sih gitu loh maksudnya. Gitu. Hah? Kalau bisa cerita 2 hari gitu. Oh iya, terus dari 2009 ke 2015 tuh masih panjang banget. Kalau gue ceritain bisa 2 hari nggak kelar bro. 2 hari. Iya nggak makan nanti kita marahin bini lu. Tapi waktu gue banyak kok, lu cerita aja dah. Serius lo? Iya nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Terus berangkat dari situ, dari gue punya apartemen, gue punya passive income. Let's say waktu itu kurang lebih sekitar 15 juta lah penghasilan gue. Terus gue pikir, gue kuliah waktu itu gue dapat diskon dari kantor gue. Karena memang waktu itu kan di pemerintahan dan universitas negeri itu yang gue ambil, gue dapat diskon banyak dan gue mesti bayar gue cuma bayar tuh sekitar 40%-an doang. Gue jalan begitu, akhirnya gue sambil kuliah. Nah nggak tahu kenapa S1 gue udah masuk, S2 gue udah masuk, tapi kayaknya gue tuh stagnan aja di kantor itu gitu. Gue nggak naik karir gue apa segala macam. Mungkin karena gue bukan anak siapa-siapa ya gitu. Gue kadang ketemu sama lo nih, bro apa kabar segala macam, tetap bengek segala macam. Ayo besok lo jadi pimpinan gue. Lo ngerti kan rasanya, gue manggil bro aja nggak bisa, gue harus manggil bapak. Nah, berawal dari sakit hati itu, ya udah gue akhirnya coba ngelebarin sayap lagi. Pada saat gue investasi itu, gue ada kelebihan lagi, gue masukin itu ke reksadana. Gue masukin itu ke emas. Iya, enggak didetailin. Gue beli reksadana, gue beli emas. Reksadana juga gue bela tuh. Jadi ya gue concern ke hal-hal lain. Pokoknya ada sisa, gue masukin. Ada sisa, gue masukin. Nah, terus kemudian pada saat semuanya udah sekitar 2011-2012 lah, gue beli tuh tanah. Waktu itu masih murah banget, gue beli tanah di daerah Bekasi. Gue mau buka car wash. Gue hasil dari kelola apartemen ini kan gue udah gak perlu nyicil lagi dong. Kan itu kan 24 bulan berarti kan 2 tahun kan. 2011 udah lunas apartemen gue. Sementara duit gue masih bahkan lebih besar gitu loh. Gue harus investasi lagi gitu loh, karena harus ada, gue nggak pernah mau megang cash gitu loh. Gue nggak pernah memegang cash online, gue nggak pernah gitu. Gue pasti langsung ke investasi. Gue beli tanah tuh, gue nggak lewat bank karena emang menurut gue bank itu musuh gue sih ya. Jadi ya gue nggak pernah lewat bank. Waktu itu si ibu sakit-sakitan. Ya gue sih nganggep ini sebagai sesuatu yang perlu dicontoh ya, tapi gue sih ngambilnya simbiosis mutualismenya. Nah dia jual tanah, harganya tuh 100 juta waktu itu. Gue jelas-jelas tahu tiap bulan gue bisa invest tuh 12.500.000. Dia maksa gue, kalau lo mau beli tanah ini, itu daerah terpencil dulu belum ramai di daerah Bekasi kota. Gue harus siapin 100 juta dan gue nggak ada. Terus gue bilang sama ibu itu, bu, keperluannya tuh buat apa sih duit itu? Iya, ini saya udah tua, saya selain mau bagi-bagi, awalnya saya mau naik haji, agak umroh lah, kata dia gitu. Gua cari langsung, temen gua kan banyak tuh yang bukan travel. Memang bukan travel umroh, tapi gua suruh cari travel umroh gimana yang bisa cicil, gua yang nyicilin. Nah, kira-kira begitu. Kan inilah maksud gua peluang yang mesti lu cari gitu. Lu harus ngebuka otak lu karena lu pengen berinvestasi gitu. Lu nggak punya duit cukup buat itu bukan berarti nggak mungkin. Gue yakin kalau lu
punya duit 12.500.000 per bulan, terus kemudian punya tanah, lu mau beli tanah harga 100 juta, lu nyerah. Lu nggak cari tahu tuh si ibu ini minta 100 juta itu buat apa sih? Ternyata kan buat umroh, sisanya dibagi-bagi. Which is dibagi-baginya itu kalau dia udah rintih-rintih gitu loh, bukan sekarang. Gitu. Jadi yang penting tuh umrohnya sama dia. Ya udah gue cari, terus kemudian ada teman gue yang mau bantu dan akhirnya dia mau tuh. Yang penting si ibu didaftarin, gue yang tanggung jawab buat cicilin gitu loh. Dan si ibu juga mau. Selama itu proses ditaruh di notaris tuh sertifikatnya, dan dia mau. Itu proses balik nama waktu itu masih lama banget, nggak secanggih sekarang. Sekarang udah canggih banget kan, dulu mah bisa sampai 6 bulan 7 bulan tuh balik nama. Nah ya udah, selama 6 bulan 7 bulan lunas 100 jutanya. Habis itu langsung gue bangun car wash. Nah dari car wash yang tadinya gue lunasin tanahnya, gue bangun pelan-pelan, depannya doang cuma kanopi. Gue punya duit 12.500.000 tiap bulan, gue gedein lagi, gue gedein lagi, sampai akhirnya dalam waktu 9 bulan gue tuh udah gak perlu ngumpanin tuh car wash lagi. Gue udah mulai menerima income bersih. Kalau nggak salah waktu itu gue bersih kurang lebih sebulan tuh sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan. Iya, nggak besar sih, karena emang masih waktu itu kan masih depan doang, cuma mau 3 mobilan gitu. 3 mobil, karyawan gue cuma 4 orang waktu itu. Padahal sisa tanah luas, cuma gue nggak punya duit buat bangun itu, tapi gue udah berencana buat stop nyuntik dia. Kalau emang dia perlu, ya dari keuntungan dia aja. Nah dari 2 juta itu gue kumpulin buat ngegedein lagi car wash gue. Habis udah gede, car wash gue itu sampai dari ujung sampai ujung tanahnya tuh udah gua plur, udah gua cor, udah nggak ada tanah lagi, dan pakai hidrolik. Itu semuanya dalam proses 1 tahun, dan gua udah nggak perlu ngambil duitnya lagi buat jadi modal dia lagi, nggak, sudah bersih lagi buat gua. Dan itu 1 hari omsetnya itu sekitar 1 juta. Wow, sehari ya? Sehari omset ya 1 juta, which is kalau dikali 30 itu sekitar 30 juta omset. Kalau lu main car wash itu keuntungan tuh cuma 40%, karena 40% buat karyawan itu pasti, 20% buat bahan, listrik dan segala macam itu pasti, 40% buat lu. Ya kurang lebih segitu. Jadi yang pasti nggak bisa lu ganggu gugat, sisanya yang buat lu. Mungkin karyawan bisa 50%, kenapa? Karena ada yang pulang minta gaji duluan dan segala macem, nenek yang meninggal, bla 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 bla, lu tau lah. Terus listrik, anak-anak pada make mesin bensin tuh yang ini boros banget, akhirnya nggak 20% jadi 30%. Ya setelah itu semua paling tinggi lo dapat 40%, sisanya 20%. Kalau kita kali 30 juta berarti kan lo dapat sekitar 12 jutaan. Sekitar 12 jutaan gue dapat bersih saat itu dari car wash doang. Lalu kemudian dari apartemen belum yang masih gue kelola. Nah dari situ aja lo bisa gambarin kan, setiap bulan masuk dari sana 12 juta, terus masuk dari apartemen gue pegang sama punya gue 3 juta kali 3 unit itu 9 juta. Gaji gue dari kantor aman, gue gak perlu ada cicilan lagi, dan semua itu gue beli emas dan reksadana. Nyambung ya bro ya sampai sini ya. Nah jadi let's say waktu itu dari penghasilan gue yang dari kantor sekitar 12,5 juta udah gak kepake lagi, gue dapet tiap bulan sambil gue ngobjek ya. Terus di car wash gue dapet juga sekitar 12 juta, 40%-nya. Lalu kemudian di apartemen gue dapet 9 juta, itu sekitar 30-an sih. 30-an gitu bro. 30 juta sebulan ya? Dan 30 juta itu gak gue taruhin deposito, gak gue taruhin apa-apa. Gak gue taruhin deposito, gak gue taruh tabungan, gue taruhin reksadana. Jadi kata kuncinya, investasi itu goals buat gue. Hidup tuh investasi itu harus jadi goals. Gimana supaya jadi supaya punya investasi, lo harus punya penghasilan. Gimana supaya lo punya penghasilan, lo harus punya pekerjaan. Gimana kalau pekerjaan gua menghasilkan tapi cuma 5 juta? Ya lo harus investasi duluanin. Oke. Sisanya baru kebutuhan hidup lo. Kurang bro, kebutuhan hidup gua 3 juta sebulan, gua cuma punya 1,5 juta. Di situ lo ngobjek mikir. Gitu lo bro, jangan investasinya yang lo kurangin, tapi gaya hidup lo yang lo kurangin. Kalau emang udah pas banget gaya hidup lo, ngobjek. Disitulah nalar lo berputar. Gua juga gak pinter-pinter banget sih berbisnis. Jadi di umur gue 2012 gue udah dapet per bulan itu sekitar 30 juta sih, kira-kira begitu. Itu belum sampai lo bermain, lo masih siap memang. Lo masih punya waktu. Lo masih punya waktu. Sambil minum bro. Lo mau air putih ya? Gua ini. Tak. Panjangan gak sih? Apa-apa bang, apa-apa. Namanya podcast bang.
Radit kadang satu video lain, episode lain. nggak apa-apa, abis ini udah tinggal ini aja, tinggal cerita pas proses rumah ini, baru abis itu udahan kan. Pas udah, nanti lu tinggal bilang gini aja bang, ini nanti kalau penonton kita ada yang boleh punya pertanyaan, gue kasih atau nggak apa-apa kan nih gue upload di YouTube nih pembicaraan kita biar seru nih bla bla bla. Tuh, Iya buat nggak apa-apa. YouTubean. Iya. Oke, kalau yang nonton ada yang pengen punya pertanyaan tentang gimana cara bla 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 bla, lo komen di bawah ya, jangan lupa like sama subscribe, bye. Gitu aja bang, nanti terakhir Oke. aja. Oke, Lanjut, ya. lanjut. Ini bro, air putih bro. Weh, Ntar lu kejang-kejang lagi nggak kasih air putih. Bengong aja ngeliatin gua ngomong dari tadi. Lu sih pakai nanya-nanya gua kalau nanya gini greget. Kenapa gua greget? Karena emang gua greget banget sih. gue juga greget bro. 2009 gua kenal orang tuh ya. Yang dia keluar tuh minimal 10 juta satu hari. Ya memang nggak tiap hari, seminggu bisa 3-4 kali keluar. Tetap aja seminggu bisa, berarti mesti keluar 30-40 juta. Bro gaji gua 5 juta lah. Gue pikir gimana supaya buat ngalahin dia. Ya, gue nggak habis pikir gitu loh. Gue nggak mungkin sampai gue ketemu dengan service tadi, baru gue tahu bahwa hal yang nggak mungkin itu kita yang batasin gitu. Tapi kalau lo mau tembus batas itu, lo juga yang bisa lakuin, bukan orang lain. Gitu ya, cuma mindset doang. Lo harus mulai diri lo. Goals gue adalah investasi. Oke, Gitu. gue cukup banyak pencerahan dari lu ya tentang Matahari investasi, kali pencerahan. tentang investasi, cari duit lebih dari gaji lu gitu kan. Nah, kita beralih topik nih bro, dikit ya. Itu kan udah jelas tuh tadi tuh, pendapatan lu gimana, ekstra lu. Masih dari- belum sih, itu kan masih sebatas apartemen. Ya. Bukan Amel belum sampai ke rumah ini. Ayo, masuk ke situ Oh, bang. gitu, Ya, benar. Oke, tadi sorry. Udah cukup banyak sih yang lu kasih tahu tentang gue, pencerahannya banyak banget tentang investasi, tentang gimana lu dapat extra money di luar gaji lu. Terus kita agak beralih dikit boleh bro ya? Nah, Gue mau tanya-tanya tentang ini nih, gimana proses lu bisa dapat lahan yang bagus di lokasi rumah lu ini yang sekarang ini. Gue denger kan sebelah lu ini ada Jenderal, gak usah cerita lah ya namanya siapa ya bro ya. dia salah satu Pokoknya, ya, tim ini- pemenangan lah, salah satu capres kemarin. Itu 4 rumah doang sih sebelah gua. Kok lu tahu sih? Ya, Lu lihat itu ya, kayak Metro TV One gitu depan rumahnya ya? agak-agak rame gitu bro. Iya, bener. Dia sudah jumpa apa ya, rumahnya gede banget sih bro, kayak lapangan gol. Iya makanya itu gue heran kok lu bisa nyari rumah di sini gitu ya bro ya. Harganya pasti kan udah ya lu tahu, yang lu lebih tahu lah harganya kan. Lu ceritain deh sama gue. Oke, tadi kita sampai di car wash gue ya. Nah, lu tahu kalau bisnis yang hal-hal yang seperti itu tuh nggak bisa lama karena gampang banget ditiru kan. Walaupun gue waktu itu udah coba ngebuat salah satu terobosan yang mana dulu gue buat tuh cuci ekspres di tempat gue itu cuma 10.000 loh. Dengan harga 10.000 lu cuma cuci 5 menit dan kalau lebih dari 5 menit itu gratis. Itu tahun berapa bro? 2011. 2011. Ya maksudnya cuci kolom tuh waktu itu 25 ribuan deh. 25 ribuan. Nah cuci ekspres itu 10.000 tapi luarnya doang ya. Iya. Nah, gue punya peraturan si punya mobil tuh nggak boleh turun dari mobil. Kalau memang mau sesuai ya, kalau mau dapat harga 10.000. Terus kemudian si 10.000 contoh doang sebelum masuk situ. Nah, si 10.000 ini itu bisa dibayar 10.000 itu kalau misalkan dia nurutin. Misalkan begitu masuk ke mobil gua dihitung tuh, gua punya timer stopwatch gitu, gua diklik sama anak-anak, jadi kalau mau nyuci dia tek dulu, dia hitung tuh mundur 5 menit ke bawah. Nah dia nggak boleh turun, dia nggak boleh ke toilet karena itu ngeganggu dan ngebuat ngeganggu pekerjaan anak-anak dan nggak bisa 10.000. Which is akhirnya 16.000 kalau nyuci luarnya doang itu 16.000. Nah, dia harus bayar 16.000. Tapi kalau dia ini dia dapat 10.000. Sebaliknya kalau misalkan lebih dari 5 menit sampai 0 itu belum kering tuh mobil dan belum bersih, itu gue gratisin. Nah itu gue pelopornya. Lo bayangin jam 7 pagi itu yang datang mobil di car wash gue itu sampai 25 mobil. Jam 7 pagi. Bikin macet dong ya? Woi, gila. Belum buka udah ngantri. Iya. Nah, jadi pasar itu ngebrak banget sih waktu itu. Lo bisa lihat lah nanti Facebook fanpage
stage-nya dan segala macam. Gue udah coba buat terobosan itu, waktu itu masih 3-4 karwos lah di daerah situ. Dan akhirnya karena 3-4 itu biasa kan, waktu itu cuci kolom, cuci biasa, cuci mesin gitu-gitulah gitu, dan gampang ditiru. Nah gue ngebuat itu dan gak gampang ditiru. Gue pikir, ternyata bro, muncullah cuci mobil cepat, cuci mobil robotik, cuci mobil tetek bengek dan segala macam. Gue nggak punya duit invest aja sebesar itu buat ngebuat itu. Akhirnya gue kalah sama mereka. Dan yang terjadi, gue balik lagi. Cuci Express gue tutup, gue balik lagi cuci paket dan segala macam. Dan yang lo tahu, dalam waktu 2 tahun di 2013 akhir, itu dalam radius 1 kilometer itu ada 20 cucian di daerah situ. Ke-share dong profit gue. Ya udah, akhirnya gue tutup, terus akhirnya gue buka. Yang gue hidup dari recehan sih ya, gue buka rental PS3. Nah gue buat rental PS3 waktu itu bareng sama teman gue sebenarnya, cuma teman gue akhirnya ya sebalik lagi lah, sibuk dengan dirinya sendiri, terus masih hedon-hedonan, akhirnya dia nggak bisa diajak serius gitu loh. Di hari ini misalkan tugasnya dia buat ngejaga tempat gitu, tahunya dia dapat undangan sama temennya kelabing, ditinggalin tuh tempat gue. Jadi ya tapi itu lucu sih, maksud gue itu lucu ngebuat gue jadi gue tutup itu, gue sewa tempat yang strategis tapi di Tanjung Priok, di tempat gue lahir. Itu kan banyak banget tuh orang-orang yang menengah ke bawah kan, anak-anak yang ini. Nah gue ambil pasar itu, gue kasih 5.000 sejam. Gue punya 10 PS untuk yang pertama. Gue beli PS3 Fat, harganya itu cuma sekitar 1,5 juta. Kalau PS3 Slim kan tuh sekitar 3 jutaan kan. Gue bagaimana caranya gue dapat modal yang sekecil-kecilnya tapi untung sebesar-besarnya. Apa bedanya? Lu mau coba lu cek semua rental PS, mau mini kek, mau PS3 mini, mau PS3 Slim, mau PS3 Fat, pasti sama harganya. Orang permainan sama, bener nggak bro? Tinggal maintenance kita aja, gimana kita maintenance. Kalau lu PS Fat tuh lu mesti ganti pasta lebih sering. Kalau PS3 Slim lu nggak perlu ngapa-ngapain dan cenderung lebih lama umurnya. Tapi kan sekali lagi gue bilang sama lu lihat pasar, lu yakin percaya hal yang gampang dapet duitnya pasti gampang juga ditiru orang. Nah buat gue, kalau gue beli PS3 Slim, gue tahu banget suatu saat nanti gue pasti akan tutup. Gue pasti akan tutup karena terlalu rame. Ya buat apa gue investasi yang lama-lama? Mendingan gue PS3 Fat. Nyambung ya bro ya maksud gue. Jadi nggak cuma sekedar investasi, tapi lu taruh duit yang tepat dengan cara yang tepat juga gitu loh. Nah akhirnya gue dapet 5.000, gue targetin 10 jam 1 PS 1 hari. Itu ramenya bukan main bro. Ramenya bukan main. 1 PS 10 jam 1 hari. Kalau 10 jam kali 5.000 berarti kan 50.000 buat 1 PS. 50.000 kali 10 berarti kan 500.000 buat 10 PS. 1 hari omset. Ya lu hitung sendiri lah, 500.000 kali 30 berapa? 15 juta. Gua menganggap nggak ada apa-apanya untuk Carlos. Nggak ada apa-apanya. Gua mesti ngedidik anggota, terus-terusan briefing gua kasih SOP, gua kasih semangat supaya dia bisa jujur, baik dan dapat rezeki yang halal gitu. Tapi di PS ini gua cuma butuh 1 karyawan buat 1 shift waktu awal. Nah akhirnya makin berkembang, gua punya 3 tempat. 10 nya. Gua cuma butuh bayar sewa. Dan yang paling gila bro, yang awalnya gue buka itu buat anak-anak SD, yang datang tahu umur berapa? Umuran kita. Itu kalau di jam 7 malam tuh, Pak RT kan ngomong sama gue, pasti mau tolong bro. Pak RT kan tuh ngomong sama gue, Mas kalau bisa jam 7 nih, karena anak-anak kan sekolah nih di daerah sini gini, kalau bisa. Dengan sendirinya itu berubah. Gue nggak ngeset. Jadi jam 7 malam tuh orang-orang kayak kita yang pulang kerja datang. Lu tahu main aja tuh jarang yang main. Dia tuh komputer lawan komputer dan dibiarin taruhan. Dan orang kerja itu 50.000 kecil banget buat 10 jam. Dia maksa gua karena udah kekurangan waktu, dia maksa gua untuk buka 24 jam. Akhirnya gua punya 3 shift waktu itu. Dan dia langsung naruh 1 orang 50.000. Tes 10 jam ke depan, udah di depan duitnya 50.000. Gua biasa closing day itu jam 12 malam. Gue mampir ke situ, walaupun dia masih main, dia udah terima. Gue nggak perlu balik lagi besok hari. Fresh money di tangan gue itu besar banget betul. Dari 3 tempat itu sih yang ngebuat gue berangkat sesungguhnya
ke rumah ini. Oh. Gitu. Kalau dari Carwash dan segala macam itu biasa gimana ya? Terlalu berat gitu loh dilemanya gitu. Karena lu punya investasi dari hidrolik segala macam gitu loh. Kalau lu mesti beli tanah, lu harus jual tempat itu, which is tuh kayak agak bener nggak sih ini gue mau jual gitu. Dilemanya gede banget. Gitu. Terus. Nah, habis dari situ gue dapet sekitar itu Carwash sudah tutup, gue dapet sekitar dari situ tuh sekitar 30 juta. Carwash tuh waktu itu ngasilin sebulan tuh cuma 12 juta. Gue dapet dari price tuh rental price 30 juta. Dan lagi-lagi dalam waktu 1 tahun itu gue jual di tempat. Kenapa? Karena menurun. Nggak main-main bro. Bukannya jarak 5-10 meter, 30 meter, 50 meter. Sebelah gue langsung buat rental PS bro. Dan lebih lengkap. Rental PS3, PS4, wah lengkap lah dia pokoknya. Modalnya jor-joran gila-gilaan. Nah gitu, jadi gue harus tutup dong. Nah berangkat dari situ karena gue udah yakin, gue udah kumpulin, gue ambil semuanya reksadana gue itu. Gue taruh reksadana itu di reksadana saham. Waktu itu udah jalan dari 2009 sampai 2014an. Nah gue tarik semua tuh, gue belilah tempat ini. Gitu. Tempat ini pun gue beli dari tanah. Dan tuh biasa sih agak bermasalah sih sebenarnya, makanya gue bisa dapat yang murah gitu loh. Jadi intinya gue kan S1 gue hukum juga nih bro, S2 gue kan bisnis. Nah gue agak berguna sih hukum gue di situ waktu itu. Ada apa ya konflik lah bahwa yang punya rumah ini antara ibu dan bapaknya tuh sudah divorce gitu loh. Dan yang ada adalah gunung gini kan begitu. Ya kalau gua berantem sama lo misalkan nih, kan ada baiknya ada yang nengahin. Karena kalau gua ngotot mau gua, lu ngotot mau lu kan nggak ketemu tuh. Nah gua jadi penengahnya saat itu. Gitu. Si bapak maunya selesai, si ibu maunya dapat bagian. Ya udah gua masuk di tengah. Ibu saya kasih bagian tapi si bapak nggak mau ngasih duit. Gimana kalau saya aja yang ngasih duit ke ibu, tanahnya buat saya. Jadilah tuh barang bro, gitu. Dengan harga yang minim dong pastinya. 420 meter bro. Nah habis 420 meter gue dapet, gue belah nih, karena buat gue kan kegedean. 420 meter bro. 460 meter. Taruh 215 kali 2 tuh berapa bro? 430. Ya 430 meter. Gue belah kan tanah. Dap. Yang lu lihat ini kan ada dua kayak semacam rumah kembar gitu kan. Itu tadinya satu tanah, dan tanah itu punya gue dari gue belah, gue jual lah kapling sebelah, laku. Gue udah dapet tanah murah, sebelahnya gue jual sesuai pasaran. Tapi semuanya udah sertifikat balik nama dong bro. Nah prosesnya juga cukup panjang dari 2014 ke 2015 tuh, 2014 ke 2015. Gue bayar si ibu juga mau dicicil ya kayak gitulah. Hal-hal seperti itu sebenarnya nggak ini, lu bisa nego gitu loh maksud gue. Lu jangan misalkan nih, lu punya sesuatu, ini harganya berapa bang? 10.000. Aduh, gua cuma punya duit 5.000. Lu pulang. Nah itu yang salah banget sih, itu yang salah banget gitu. Harusnya ketika lu bilang, bang ini harganya berapa bang? 10.000. Aduh, gua punya 5.000. Gimana ya caranya gua bisa dapetin itu? Lu tanya ke abang, bang ini 5.000 sekarang. Tiap hari besok gua gitu 1.000 sampai 5 hari ke depan. Kan sama aja lu bisa dapet kan? Nah kayak gitulah, lu harus berpikir tuh make sense lah gitu loh menurut gua. Jangan semuanya lo pikir wah nggak make sense nih, ya akhirnya hidup lo juga jadi nggak make sense gitu. Nah gitu sih menurut gue. Nah akhirnya modal jual dari tanah sebelah gue pakai buat ngebangun rumah ini sini. berarti laku dulu sudah ya. Yes, of course. Dan semuanya itu gue pakai sistem yang trial error ya. Jadi maksudnya gue nggak akan nyuruh orang ngebangun sembarangan gitu loh. Jadi gue panggil semua kontraktor dengan simulasi yang gue mau. Kata kuncinya yang gue mau, bukan yang dia mau. Jadi kalau emang yang gue mau, tentu butuh pengorbanan waktu. Karena gue mesti nyari yang mau dengan cara gue gitu. Nah akhirnya dengan simulasi mau bahan gue yang beli, dia yang kerja, bayarnya juga per minggu, nggak ada makan per hari, lu siapin per hari buat lo, mingguannya baru gue siapin segala macam. Kenapa? Karena duit gue yang dari reksadana semuanya udah gue belanjain buat bayar si ibu tadi itu gitu loh. Si rumah sebelah juga bayar gue nyicil.
Coba kalau gue kaku, Pak, Bapak nih beli tanah, tapi harus cash ya. Ya lama dong, udah bangun rumah. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya sepele sih, cuma orang yang nggak mau aja ngerti untuk ngebuat sesuatu tuh lebih baik itu gimana. Nah udah, habis dari situ gue dapet DP dari sana, gue coba bangun sini, terus bayaran oke dan segala macam, tapi makan waktu sekali lagi yang lama ya, karena emang nyari yang gue mau. Gue bangun terus selama setahunan sih, sampai dengan sekarang gitu sih bro. Nah kalau udah sekarang lu tanya, ya udah melebar kemana-mana, bisnis gue udah kemana-mana, udah bebek lah, macem lah, udah entok, semua lah, yang penting halal ya bro. Dan jauhkan kata narkoba. Canda bro, lu sih. Baik lu bercanda atau enggak, itu. Bukan kaget aja kan angkanya bro. Iya karena emang lu ngerasa semuanya nggak mungkin Iya, sih. iya, iya. Justru harusnya enak-enak dulu. Iya dong, karena kalau lu kena narkoba, berarti lu pikir lu tuh udah sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Nah, gua nggak butuh narkoba begitu sih. Gitu aja sih. Oke, musik. Yaudah gue closing yang kita tadi. Menarik nih pembicaraan kita nih bro. Kalau gitu nggak apa-apa nih rekamannya gue naikin ke YouTube kali aja bro, bisa menginspirasi. Habis itu yang penting jangan lupa suruh, kalau yang lain pada mau nanya-nanya boleh bro ya di komen di bawah ya. Subscribe nggak? Nah baru nanti Itu boleh voice bro over aja silakan. kali. Hah? Voice over aja kali. Like. Jangan bang, biar selesainya natural. Tapi kan mukanya kan kayak Nggak usah memang, percaya aja sama gue bang. Gitu. Gue gini-gini kali ya. Like, Yoi. komen. Komen yang lo mau tanya tentang tentang ilmu hidup gitu aja. Wah, oke banget nih bro. Obrolan kita hari ini banyak ilmu yang lu sharing sama gue nih. Ayolah ya biar semua pada sukses lah. Gue senang banget punya teman kayak lu yang bisa ngasih ilmu. Bukan buat gue doang, tapi buat ya lu tau lah. Gue lagi nyoba bikin konten di channel gue nih. Channel apa sih namanya? Channel gue namanya 1%. Oh, artinya apa? 1% itu khusus banyak kali. Gak apa-apa lah, relax. Kayaknya gak sih? Nggak usah, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, nggak usah. Tadi di awal udah. Oh, Ya. 1%. Ya lu nanti coba lu cari lah. Tapi kalau udah jadi nggak usah ya gue ngomong gitu. Coba lu cari aja lah nanti 1% gitu. Oh, jadi channel lu namanya 1%. Itu gue cari-cari deh. Tapi nggak apa-apa ya bro, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya di komen gua, Oh, boleh. ntar gua lempar ke lu gitu ya bro ya. Jujur gue seneng sih kalau emang ada yang mau, karena gue udah pegas sih namanya pegawai. Pertama sakit hati, kedua gajinya segitu-segitu aja. Yang nentuin tuh cuma lu. Yang nentuin naik lu tuh cuma Tuhan sama bapak lu, kayak gitu doang. Kalau lu punya bapak ya lu cuma berharap sama Tuhan. Kalau nggak punya bapak, gitu aja sih. Gitu. Dan Tuhan kan banyak banget yang diurusin bro. Oke bro, thanks ya buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, Top, komen, top. dan share. Dan jangan lupa yang paling penting juga subscribe. Dan buat teman-teman yang mau komen, mau nanya-nanya tentang obrolan kita hari ini, silakan banget loh di bawah bisa di komen. Oke guys, thank you. Bye. Cut.